bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Tapi kami masih akan kembali menemani Anda pemirsa dengan membahas apa kira-kira dan bagaimana perkembangan dari kasus yang melibatkan nama Rafael Alun Trisambodo dalam tindak pidana korupsi. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, kami masih memiliki informasi untuk Anda. Diduga sopir mengantuk truk syarat muatan pasir. Informasi berikutnya mengenai aksi penipuan pemirsa, mengaku sebagai dukun dan mampu mengobati penyakit seorang pedagang kain. Ya, Presiden Joko Widodo ini menjawab polemik soal dirinya yang mengantongi data intelijen soal aktivitas dari partai politik di Indonesia. Jokowi menganalogikan hal itu adalah sarapan pagi yang diterimanya setiap hari. Kami ajak Anda pemirsa menuju ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Memberikan tanggapan. Ya pemirsa, itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri. Ketua KPK menyampaikan ada mantan Direktur Utama PT Pertamina yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan LNG. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya pemirsa, sesuai dengan yang sempat saya sampaikan tadi, kita akan melihat bagaimana perjalanan kasus dari tindak pidana korupsi yang kemudian melibatkan nama Rafael Alun Trisambodo, mantan Dijen Pajak dari Kementerian Keuangan pemirsa. Kita akan melihat bagaimana perjalanan kasusnya di mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini pemirsa kemudian berhasil mengungkap dan juga melangsungkan persidangan yang melibatkan nama Rafael Alun Trisambodo, mantan Dijen Pajak Kementerian Keuangan, dan kita akan simak bagaimana jalannya persidangan. Yaitu tadi jalannya persidangan terakhir dari terdakwa Rafael Alun Trisambodo. Pemirsa, terdakwa kasus gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang, Rafael Alun Trisambodo mengikut sertakan anggota keluarganya untuk menyamarkan uang gratifikasi yang ia terima pemirsa. Kita akan lihat bagaimana peran dari keluarga Rafael Alun Trisambodo sendiri. Ini ada istri dari Rafael Alun Trisambodo yang juga disebut ini ikut berperan menerima adanya aliran dana dari Rafael Alun Trisambodo. Ernie Meike Torondek yang juga menjadi komisaris dan pemegang saham aset-aset bernilai fantastis tadi yang berhasil dikumpulkan ditemukan oleh penegak hukum dalam tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo. Selain aset-aset berupa tanah, bangunan, restoran, apartemen pemirsa, ada juga kemudian aset berupa mobil-mobil, kendaraan dan juga barang-barang mewah yang berhasil ditemukan dalam TPPU yang melibatkan nama mantan Dijen Pajak Kementerian Keuangan tersebut pemirsa. Ya, kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah aset yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo. Ini ada mobil VW Beetles 4 otomatis senilai 400 juta rupiah, kemudian motor mewah, motor Trump pemirsa, Bonfil juga nilainya senilai 571 juta 578.700 rupiah pemirsa. Sejumlah barang-barang mewah ini dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo dan menjadi bukti adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan. Ada pula Toyota Jeep Hardtop senilai 190 juta rupiah. Mobil mewah Toyota Land Cruiser senilai 2,17 miliar rupiah. Tidak hanya itu pemirsa, masih ada kendaraan mewah lain, Jeep Wrangler senilai 930 juta rupiah milik Rafael Alun. Ada pula Toyota Land Cruiser yang dimilikinya senilai 650 juta rupiah. Ya, itulah tadi pemirsa perjalanan dari kasus Rafael Alun Trisambodo. Berikut juga dengan peran keluarga dari Rafael Alun.
Nama perusahaan-perusahaan yang juga menampung dana aliran TPPU serta aset-aset yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo mulai dari tanah, bangunan, restoran, apartemen hingga barang-barang mewah lainnya, Putri Viola. Baik, tadi kalau Ken sudah menyajikan data dan fakta mengenai perkembangan kasus perjalanan kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo. Nah, data fakta ini juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita, Ken, di Apa Kabar Indonesia.